Dan acara selanjutnya kita dengarkan butir-butir mutiara nasihat atau tausiah agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Sayyidi Marjuki SHMH. Faili Fatakat wal Tafadhol Maskuro. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi anjumin zahirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita cintai, para guru-guru kita, para ustaz, para kiai, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Habib al-Mahbub Al-Habib Reza bin Syekh Habib Bakar bin Salim, makta'anallahu bi thuli hayati wa nafa'ana bi ulumi fi dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau senantiasa panjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita Bapak Ustaz Haji Dede Kamaludin, Bapak Ustaz Haji Abdul Karim, Bapak Ustaz Haji Iwan, para asatidz lain yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat dan juga rasa cinta saya. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus daripada sahibul bait, keluarga daripada almarhumah Ibu Qobtiyah binti Abdul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya keluarga yang sabar. Amin. Tingkatkan iman Islamnya. Dan mudah-mudahan almarhumah senantiasa dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sahibul wasilah, saya punya kawan Ustaz Yudi, mudah-mudahan beliau senantiasa panjang umur, sehat, banyak rezekinya, barokah dunia akhirat. Dan semuanya mudah-mudahan yang hadir, mudah-mudahan lepas dari sini senantiasa dikabul niat dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurahkan teruntuk kekasih Allah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana salawat dan salamnya tak lupa tercurahkan teruntuk keluarganya, ahlul baitnya, zuriyahnya, para sahabat yang insyaallah kita semua digolongkan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kebetulan kita berada di tengah daripada bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah taala. Kita hadir daripada rumah sahibul bait dalam rangka mendoakan almarhumah Ibu Qobtiyah binti Abdul, yang mana pada hari ini bertepatan dengan 100 hari ya wafatnya beliau. Ini menjadi sebuah introspeksi bagi diri kita, muhasabah bagi diri kita, yang mana orang yang telah meninggal dunia, jikalau dia min ahlil khair, maka ini bukti nyata dari Allah banyak yang hadir. Alhamdulillah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jikalau anak keturunan Adam yaitu manusia dia meninggal dunia, maka terputus itu semua amalnya. Illa min thalathin, kecuali daripada 3 perkara. Perkara apa aja? Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihan ulahu. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kalau orang dahulunya hidupnya di dunia gemar amal sedekah, seneng ngasih tetangga, seneng ngasih saudara, dia meninggal dunia pasti kehilangan. Tapi kalau orang pelit, medit,
Ya Allah, meninggal dunia orang pada gak ada yang ingat sama dia. Boro-boro mau datang, meninggalnya aja nggak disyukurin, betul nggak kira-kira? Tapi kalau orang yang dulunya rajin, gemar, sedekah, baik, dia meninggal dunia orang pada kehilangan. Ya Allah, itu umurnya pendek amat, kan begitu? Kenapa orang baik pada cepat banget meninggalnya, giliran orang zalim pada panjang banget umurnya? Kenapa kayak begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cinta dengan almarhum. Makanya Imam Ibnu Duraid mengatakan, innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Sungguh manusia itu jadi omongan pembicaraan orang setelahnya. Maka bikinlah kita cerita yang baik-baik. Jadi kalau orang apa yang dia cinta itu yang dicatat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sodako, giliran sodako milih-milih baju yang disedekain, baju bekas. Rasulullah dulu dikasih sama sahabat gamis baru, Pak. Tahu-tahu ada orang minta, langsung dikasih itu gamisnya. Kalau kita asal baru dikasih sama orang baru, kira-kira enteng nggak buat ngasih lagi? Berat. Baru bisa dikasih, udah diminta, bagaimana itu urusannya? Tapi zaman sekarang kalau kita lihat di YouTube banyak orang bikin konten pada kontennya sedekah. Banyak artis-artis di YouTube pada bikin konten sedekah. Giliran ada aki-aki datang yang beneran minta sedekah, dia ngomel-ngomel. Pernah kejadian viral tuh ya. Yang kayak begini baru sekarang kita itu yang namanya viral masalah YouTube, sering orang ngaku-ngaku sedekah, jauh-jauh waktu udah disampaikan sama Nabi kita Muhammad SAW. Apa di dalam riwayat disebutkan, tatkala nanti di hari kiamat orang yang dahulu mengaku ahli sedekah ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kamu lakukan dahulu di dunia ya fulan? Ini orang menjawab, ya Allah, dahulu aku telah bersedekah. Apa kata Allah? Kadabta walakinnaka fa'alta liyuqala jawab. Kau pembohong, kau pendusta, kau penipu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau bersedekah kenapa? Lantaran karena pengen dipuji, jadi orang yang dermawan. Kadang orang di YouTube, di media sosial dia sedekah karena ada yang dia kejar. Apanya? Subscribernya. Kira-kira bapak-bapak pada tahu subscriber ini? Hah? YouTube Pak, YouTube mau. Hah? Ini abang-abang pada tahu nggak subscribe ini? Subscribe, kalau kagak punya beli aja, beli lah. Beli krepnya aja, kerangnya. Iya. Ngejar itu kontennya sodako, dia sedekah 1 juta, subscribe-nya banyak, yang nonton banyak, dapat untung dari situ dia. Kan gitu. Sedangkan di hari kiamat orang yang mendapatkan naungan dari Allah siapa? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang sedekah sampai-sampai tangan kirinya kagak tahu apa yang disedekahin sama tangan kanan. Lihat akhlaknya Rasulullah, akhlak daripada Nabi kita Muhammad SAW. Pucat wajahnya Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah salah satu istrinya bernama Ummu Salamah. Ditanya sama Ummu Salamah, ya Habibi ya Rasulullah, wahai kekasihku ya Rasulullah, apakah saat ini kau dalam keadaan sakit? Apa jawabnya Rasul? Wahai istriku ya Ummu Salamah, apakah kau lupa bahwasannya masih ada uang 7 dinar di bawah tempat tidur kita? Kita belum sedekahkan sampai pada saat ini. Lihat bagaimana Rasulullah pucat wajahnya. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, pucat wajah kita gara-gara dikejar-kejar sama pinjaman online. Gitu. Pinjaman online. Lama ya bang ya? Abang tuh asal ada KTP udah dah cair. Tapi kalau kita punya duit, sumringahnya luar biasa, senangnya luar biasa, tapi kita lupa buat sedekah. Kebalikan. Bagaimana kita mau diaku umat Nabi Muhammad? Dari mulai yang kayak begitu aja kita lupa.
Manusia kagak pernah bersyukur kepada Allah. Ini udah disampaikan oleh kita punya Nabi. Dikatakan apa? Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin ahabban yakuna lahu wadiyan. Andaikan anak keturunan Adam dikasih satu lembah yang terbuat dari emas, dia minta 2 lembah emas lagi. Di mana rasa syukur kita nih sebagai manusia? Apa yang kita bawa kelak nanti di alam kubur? Mobil apa kita bawa? Motor apa kita bawa? Rumah sampai surat-suratnya apa minta kita sama anak cucu kita? Ntar kalau gue mati, surat juga lu pendem juga. Lah malah nyeksa, rumah kalau bisa dijual, surat ada di dalam kuburan. Gitu. Kagak ada yang kita bawa kecuali itu. Salah satunya apa? Pahala sedekah. Nah oleh karenanya jadi tambahan nih bagi kita nih. Kita seberapa banyak kita udah sedekah. Karena berapa banyak orang yang dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mampu tapi ngaku jadi tukang minta-minta. Tuh. Kan banyak banget itu viral lagi itu. Diikutin, wah, ngaku jadi orang susah, ngemis kemana tahu. Giliran diikutin ke parkiran, punya mobil. Ada lagi yang kakinya sehat, kakinya sempurna, kagak taunya diakalin sama dia, Pak. Dilipat sama dia begitu. Giliran orang kagak ada aja, turunin lagi sama dia. Ada orang, wah, sampai nyengser-nyengser jalannya, orang kagak ada, nggak taunya lari. Kagak bersyukur dikasih nikmat anggota badan, nikmat sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu pada hari kiamat nih yang biasanya mulut kita pintar buat membela diri, kagak di hadapan Allah, dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita nih akan berbicara di hadapan Allah. Dahulu tangan nih ngapain aja? Apakah ini tangan pernah sedekah? Apakah tangan ini sebaliknya sering ambil daripada hak orang lain? Ya enggak? Sering menzolimi orang lain, pernah mukulin orang lain. Ini tangan pernah nantinya di hari kiamat ngomong di hadapan Allah. Kaki kita yang selama ini kita punya di hari kiamat juga bersaksi di hadapan Allah. Apa ini kaki pernah melangkah ke majelis ilmu? Kaki ini pernah silaturahim, kaki ke masjid, ke musola dan lain sebagainya. Apa sebaliknya? Ini kaki ke tempat-tempat maksiat, waliyadzubillah. Semuanya ditanya nih anggota badan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya pahala sedekah, insya Allah itu pahala sedekah mengalir terus. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dengan ada pengajian 3 hari, 7 hari, 40, 100 sampai haul. Kita datang dengerin guru-guru kita memberikan ilmu, itu salah satu ilmu yang bermanfaat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti suatu jalan untuk mencari daripada ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah kasih gampang buat dia menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia niat untuk cari ilmu, ilmunya kepake nanti sampai akhirat. Berapa banyak orang yang kagak belajar, tahu-tahu membid'ahkan masalah sampai 100 hari masih beliau ingat. Itu pertanda daripada anaknya termasuk orang soleh. Ditengokin, diziarahin daripada kuburan orang tua kita, apalagi di TPU sekarang. Pajak minimal 3 tahun harus perpanjang. Sini juga sama nggak? TPU 3 tahun ya? Iya. Asal 3 tahun aja kagak dilongok kuburan rata udah kuburan orang tua kita. Tahu-tahu ditumpuk digali, kemana kuburan konggo ini katanya. Ya Allah. Problematika juga, saya ziarah ke makam orang tua saya. Kadang saya ngelihat ada orang ziarah, ya Allah. Itu ziarah yang perempuan pakai jilbab kagak, padahal pemakaman orang Islam. Yang lakinya pakai celana pendek, kayak orang baru bangun tidur. Ada lagi ngikut ziarah, duduk pisan samping makam bapaknya, ngerokok. Ngerokok. Dia pikir tuh almarhumah kagak tahu siapa yang ziarahin, tahu.
Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah mengutip daripada kalam seorang ulama tabi'in Sa'id bin Jubair. Beliau mengatakan apa? Innal amwat la ta'tihim akhbarul ahya. Sungguh orang yang meninggal dunia tahu kabarnya orang-orang yang masih hidup. Yang ziarahin dia tahu, yang datang ke kuburan dia tahu, dibikin 100 hari kayak gini, Ibu Qoptiah tahu. Semuanya tahu itu daripada ahli barzah. Cuman kitanya yang kagak tahu di alam sono. Datang ke kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, dijawabin sama yang ahli kuburnya, waalaikumsalam, cuman kagak kedengeran. Coba kita assalamualaikum ya ahlal kubur, wah gede banget jawabnya waalaikumsalam, wah kabur lagi kira-kira, habis kembang aura-aura. Itu bro. Tuh bro, nah siapa jawab itu, kaget gue, iseng ini katanya. Iya. Tahu jadi almarhum dan almarhumah. Jika lo keluarganya ini hidupnya rukun, anak-anaknya pada rukun, itu orang tua kita pada demen di alam kubur. Tapi kalau anaknya pada kagak rukun, berantem mulu, itu orang tua kita juga, ya nggak, sedih di dalam kubur. Makanya dengan diperayakan daripada 100 hari ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa daripada anak-anak almarhumah adalah termasuk anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan kita kumpul di sini biasa sampai kepada almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Kita sholawat dulu dan sementarannya. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim wa anta